Bu Agnes selaku guru pemangku mata pelajaran Matematika tingkat lanjut di SMA Negeri 1 Prambanan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang titik balik minimum. Sebelumnya, perkenalkan. Saya Gatot Putra Pratama, absen 17. Saya sebagai penyampai kesimpulan. Saya Rizky Abdurrahman, absen 29, sebagai pemateri titik balik minimum. Saya Tatia Ayu Anindita, absen 33, sebagai pemapar contoh soal titik balik minimum fungsi kuadrat. Saya Hasna Fasa Maulina, absen 15, saya yang akan menjelaskan contoh soal kedua. Saya Widiawati, nomor absen 19, saya sebagai yang akan menjelaskan contoh soal polinomial nomor 1. Dan saya Safira Sekar Fadila yang akan memaparkan contoh soal fungsi polinomial. Titik balik minimum yaitu titik terendah pada suatu grafik fungsi di mana fungsi berubah dari menurun menjadi naik. Turunan pertama f aksen x digunakan untuk menemukan titik stasioner di mana kemiringan garis minimumnya adalah 0. F aksen x sama dengan 0. 1. Uji turunan pertama. Temukan x yang memenuhi f aksen x sama dengan 0. Uji tanda dari f aksen x pada interval di sekitar nilai x tersebut. Jika tanda f aksen x berubah dari negatif, fungsi menurun, menjadi positif atau fungsi naik, maka titik tersebut adalah titik balik minimum. Uji turunan kedua. Temukan nilai x yang memenuhi f aksen x sama dengan 0. Hitunglah nilai turunan kedua f double aksen x pada nilai x tersebut. Jika f double aksen x lebih kecil dari 0, hasilnya positif, maka titik tersebut adalah titik balik minimum. Jika A kurang dari 0, parabola terbuka ke bawah, maka disebut maksimum. Dan jika A lebih dari 0, parabola terbuka ke atas, disebut minimum. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal pertama mengenai fungsi kuadrat nilai minimum. Yang pertama ada y sama dengan 2x kuadrat min 8 plus 7. Cara yang pertama yaitu kita turunkan menjadi y aksen sama dengan 2 dikali 2, ini dikali hasilnya adalah 4x min 8. Kita ubah ke nilai stasionernya menjadi 0 sama dengan 4x min 8. Nah, 4-nya ini kita pindah ruas ke kiri menjadi min 4x sama dengan min 8. Lalu, untuk mencari nilai xp-nya dengan cara min 8 dibagi dengan min 4. Min 8 kita bagi dengan min 4, hasilnya adalah 2. Jadi, nilai xp-nya adalah 2. Lalu, yang ketiga, kita mencari nilai minimum ke fungsi yang awal. Kita masukkan nilai minimum yang ini ke dalam fungsi awal menjadi y sama dengan 2, nilai minimumnya adalah 2 kuadrat min 8 dikali 2 plus 7 menjadi 2 kuadrat adalah 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Lalu kita masukkan 8 dikali 2 adalah 16 plus 7 dan hasilnya adalah minus 1. Jadi hasil dari ini adalah 2, min 1 terbuka
ke atas. Grafiknya seperti ini teman-teman. Oke, ini contoh soal kedua fungsi kuadrat, yaitu diketahui fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 6x plus 9. Cara pertama kita turunkan dulu, yaitu y aksen sama dengan 2x min 6. Cara kedua kita mencari titik stasionernya, yaitu 0 sama dengan 2x min 6. Sini kita pindah ruas menjadi min 2x sama dengan min 6. Terus xp sama dengan min 6 per min 2 sama xp sama dengan 3. Yang ketiga, kita mencari koordinat titik baliknya dengan cara masukkan nilai xp ke dalam persamaan di atas, yaitu y sama dengan x kuadrat min 6x plus 9, yaitu yp sama dengan 3 kuadrat min 6 kali 3 plus 9 yang diturunkan sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9 min 6 kali 3 18 ditambah 9 sama dengan 0. Yaitu parabola terbuka ke atas. Kita teman-teman di sini ada contoh soal fungsi polinomial nomor 2, itu sebenarnya adalah upah fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dan 2x pangkat 3. Jadi di sini kita cari titik sumbu x-nya. Sumbunya itu z sama dengan 0. Jadi 3x kuadrat dan 2x pangkat 3 sama dengan 0. X-nya kita turunkan jadi x kuadrat dan kurung 3 min 2x sama dengan 0. Jadi x-nya adalah 0. 3x 3 min 2x sama dengan 0 itu juga sama 3/2. Jadi x benar 3/2. Titik koordinatnya itu 0,0 dan 3/2,0. Karena nilainya adalah 0. Saya bisa cari titik stasionernya. Kuadrat sama dengan 0. Untuk menyederhanakan kita bagi dengan 6. 6x bagi 6 yaitu x. 6x kuadrat bagi 6 yaitu x kuadrat sama dengan 0. Lalu kita faktörkan menjadi x 1 min x diperoleh x sama dengan 0 dan juga x sama dengan 1.
bisa buat garis bilangannya, yaitu di sini. Di sini 1. Nah, misalkan di sini sebelah angka sisi kanan sebelah angka 1 adalah 2. 6 kali 2 12. 6 kali 4 dari negatif 24. Jadi di sini karena di sini tidak ada akar kembar, jadi kita bisa selang-seling. Ya, di sini tuh mainnya itu artinya turun dan plus itu naik. Di X sama dengan lawan itu yaitu turun dan naik, jadi gini. Dan ini termasuk kurva minimum. Di X sama dengan 1 itu yaitu naik turun, jadi kurvanya gini. Dan itu termasuk titik balik maksimum. Setelah itu kita bisa mencari nilainya. Kita masukkan fungsi awalnya yaitu 3 kali fungsi awalnya 2 X di bagian sebelah kiri kita menggunakan min 1, min setengah sama 2. Kita buat kolomnya. Di sini kita cari X-nya.
Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari fungsi polinomial materi nilai minimum. Nah, di sini ada fx sama dengan y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x plus 27. Nilai fx itu sama dengan y teman-teman kalau di sini di matematika itu. Nah, cara yang pertama adalah kita turunkan dulu, jadi f aksen x sama dengan y aksen sama dengan, kalau misalkan di sini nggak ada angkanya, kita tulis kan kalau di sini ada angkanya, di sini ada angkanya. Nah, kita kasih bantuan 1 kali 3 itu hasilnya 3x. Nah, pangkatnya ini dikurangi 1, jadi hasilnya 2. Yang ini juga dikali 3 kali 2, 6. Pangkatnya ini dikurangi 1, berarti pangkat 1 kayak gitu. Jadi nggak usah ditulis ya pangkat 1. Kita lanjut ke ini 9 kali 1, karena kan dia nggak ada pangkatnya. 9 kali 1 9. Karena 1 dikurangi 1 hasilnya habis, makanya ditulis 9. Nah, ini 27 ini kita tulis plus 0, ya habis teman-teman. Nah, kalau udah kita di cara yang pertama, langkah pertama itu adalah tadi turunan. Sekarang kita ke langkah yang kedua, yaitu mencari titik stasioner sama dengan 0. 0 sama dengan 3x pangkat 2 min 6x min 9. Nah, kalau udah, aku pengen bagi sama-sama dibagi 3 biar dia habis. 0 sama dengan x pangkat 2 min 3x min 2x min 3. Kayak gitu. Nah, kalau udah ketemu ini, kita cari kalau udah kayak gitu kita cari. Nah, kalau udah kayak gini kita cari pefaktoran yang hasilnya bilangan yang hasilnya dikali 3 yang ditambah hasilnya min 2. Jadi di sini tulis x karena x kali x nanti ketemunya x kuadrat. Di sini adalah plus 1, di sininya min 3. Jadi kita ketemu persamaan x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan minus 1, atau x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Kayak gitu teman-teman. Terus kalau udah ketemu ini, kita tinggal nyari garis bilangan. Kita tulis di sini x-nya itu kan ketemu min 1 ya. Jadi kita ditulis di sini min 1. Kita tulis lagi 3. Nah, biar lebih gampang, kalian tuh sebenarnya bisa nyari bilangan atau angka berapa sebelum min 1. Kayak gitu di sininya juga bisa ditulis min 2. Angka berapa yang di hasilnya itu setelah 3. Di sininya 4. Tapi kalau bisa lebih singkat lagi, kita cari aja tengah-tengahnya. Tengah-tengah dari min 1 sama 3 itu adalah 0 teman-teman. Biar lebih gampang. Hasilnya sama kok, cuman biar lebih gampang aja hitungnya. Nah, kita tulis di sini 0. Kita masukkan 0 itu ke persamaan ini. Tulis ya, berarti 3 fx aksen 0 sama dengan 3. Ganti semua nilai x ini menjadi 0. F aksen 0 ditambah sama dengan 3 dikali 0 kuadrat dikurangi 6 dikali 0 kuadrat dikurangi 9. Hasilnya adalah ini 0 pasti, ini juga 0, hasilnya adalah min 9. Jadi garis bilangannya di sini adalah min 9. Kalau di sininya min, berarti di sininya plus. Itu udah otomatis ya teman-teman, kayak selang-seling gitu loh. Kalau di sininya min plus min, berarti ya kalau di sininya min, berarti sini plus plus. Kalau di sininya plus, berarti sini min min, kayak gitu. Nah, kita kan udah ketemu nih garis bilangannya. Kita lanjut masukin persamaan x-nya ini ke persamaan yang pertama. Berarti kita tulis lagi biar kita bisa menentukan titik balik maksimum sama minimumnya. Gitu. Jadi fx-nya kita ganti
min 1, F min 1 sama dengan angka semuanya ini diganti min 1. Min 1 pangkat 3, min 3 kali 1 kuadrat, min 9 kali min 1 ditambah 27. Kita ketemu hasilnya ini 1, ini min ketemu plus, jadinya hasilnya langsung aja ya teman-teman, kelamaan. Ini hasilnya 32. Terus kita masukkan lagi, ini ada X nya 3, berarti kita masukkan F pangkat 3, F 3 sama dengan 3 pangkat 3 min 3 kali 3 kuadrat, min 9 pangkat 3 ditambah 20. Ini hasilnya adalah 0. Udah ketemu kan? Kita gambar. Di sini ada TB max. Kenapa kok TB max? Karena dia terbuka, parabolanya terbuka ke bawah. Di sini ada TB minimum. TB ini titik balik ya teman-teman, TB minimum. TB minimumnya karena dia parabolanya terbuka ke atas. Nah, kalau udah kita masukkan XP sama dengan ini min 1. YP dari ini, dari hasil min 1-nya ini adalah 32. Kalau yang ini XP sama dengan 3, YP sama dengan 0. Jadi kita bisa bikin kesimpulan. Jadi titik balik maksimumnya adalah min 1,32 dan TB minimumnya adalah 3,0. Ini adalah contoh soal yang kedua. Oke teman-teman, sebelum masuk ke kesimpulan, kelompok 5 menjelaskan bahwa untuk menentukan bentuk grafik dari soal matematika yang telah diberikan sebelumnya, kami menggunakan bantuan website bernama GeoGebra. Penggunaan GeoGebra ini menjadi salah satu cara yang cepat dan efektif untuk melihat bentuk grafik secara akurat tanpa harus menggambar manual. Melalui GeoGebra, kami bisa memasukkan persamaan, lalu grafiknya muncul secara otomatis sehingga memudahkan kami dalam menganalisis hasilnya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan akhir. Penguasaan konsep turunan pertama dan kedua memungkinkan kita untuk menganalisis karakteristik suatu fungsi secara mendalam. Titik balik minimum bukan hanya konsep matematis, tetapi juga memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang, seperti optimasi, menemukan biaya rendah atau keuntungan tertinggi,
dan fisika. Dengan turunan, kita dapat dengan sistematis menemukan titik terendah pada kurva fungsi yang seringkali memiliki solusi optimal dari suatu masalah. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman penjelasan, contoh soal, dan kesimpulan dari materi tentang titik balik minimum. Kami dari kelompok 5, jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.